Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Pada Quran surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60, Allah memerintahkan agar kita sebagai hamba senantiasa memohon kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu Allah memberikan penilaian sebagai orang yang takabur, yang sombong, sehingga Allah menempatkan mereka di tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, yaitu neraka jahanam. Kemudian pada Quran surah Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 186, bahwa janji Allah akan mengabulkan doa-doa hamba dengan syarat. Yang pertama, memenuhi perintah-perintah Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah otak dari ibadah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, barangkali kita sebagai umat Islam khususnya yang telah memenuhi syarat melaksanakan perintah Allah lewat sholat itu adalah doa, kemudian kita sudah beriman kepada Allah. Namun ada semacam pertanyaan dalam hati kita. Mengapa doa yang kita panjatkan kepada Allah belum terkabul? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita agar kita mohon perlindungan kepada Allah terhindar dari 4 hal. Doa tersebut dalam riwayat Muslim, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajaba laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak ada puasnya, dan doa yang tidak diterima. Untuk itulah maka Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari 4 hal ini
barangkali 4 hal ini yang harus kita hindari yang menyebabkan doa kita belum terkabul. Yang pertama adalah berlindung daripada min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak membawa manfaat. Ilmu yang membawa manfaat itu akan membawa pada keimanan, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Untuk itulah maka ibadah yang kita lakukan setiap hari, ada puasa, ada sholat, ada membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu menguatkan iman yang sudah ada. Kalau iman kita ingin bertambah, maka bertambahnya iman itu harus dengan ilmu. Jadi Al-Quran sebagai sumber ilmu yang datang dari Allah, jelas kebenarannya, itu yang harus kita pelajari, yang harus kita telaah, jangan sekedar dibaca atau dihafal. Memang majelis ilmu luar biasa perkembangannya, hanya keberkahan dari majelis ilmu itulah yang dirasakan masih kurang. Nah, untuk itulah maka orang yang punya ilmu itu bukan hanya secara akademis, ada S1, S2, S3, kemudian dapat gelar profesor doktor. Itu kalau tidak diimbangi dengan iman, maka itulah yang dikatakan ilmu itu tidak ada manfaatnya. Jadi harusnya ilmu yang membawa manfaat itu adalah yang membawa kepada keimanan. Itu yang namanya keberkahan ilmu, sehingga Allah mengangkat derajat manusia dengan iman dan ilmu yang harusnya menjadi dasar amal. Ya, sangat ironis sekali ketika secara kepangkatan atau titel akademik sudah mencapai tingkat yang tinggi, kemudian dalam praktek pengamalan belum maksimal. Nah, itulah termasuk yang menyebabkan doa belum terkabul. Untuk itu kita mohon kepada Allah min ilmin la yanfa. Kemudian yang kedua, wa min qalbin la yakhsha. Kita minta kepada Allah hati yang tidak khusyuk. Jadi hati yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat adalah ibadah utama yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang dihisab pertama kali oleh Allah, dan Rasulullah menerima perintah ibadah sholat itu secara langsung. Maka sholat adalah sarana komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau tidak menyiapkan bagaimana upaya agar supaya sholat kita khusyuk, mulai dari khusyuk persiapan, dari pakaian yang kita pakai, makanan yang kita makan, itu Allah tidak akan menjawab doa-doa kita di dalam sholat kalau masih ada, kata Rasul, 1 dirham barang haram yang masuk pada diri kita yang kita pakai untuk menghadap kepada Allah. Jadi taharah itu bukan hanya sekedar berwudu kemudian mandi, namun bagaimana mengawali diri kita
kesucian kita dari hal-hal yang diharamkan yang akan mendapatkan murka dari Allah. Akhirnya apa? Ketika sholat, maka ingat macam-macam. Ya, jadi kadang-kadang tidak mengerti bahwa tujuan hidup itu apa. Ya, jadi kalau kita di dalam sholat itu, hati kita harus hadir, terpadu ingatan kita pada Allah. Sehingga hati yang tidak khusyuk itu, maka sholatnya tidak fungsional, tidak membekas dalam hidupnya, yang harusnya menyelamatkan diri dan orang lain, namun akhir-akhir ini sibuk dengan mengurus keselamatan dirinya. Jadi teriak-teriak kelaparan tapi bingung ngisi perutnya sendiri. Akhirnya tidak ada keadilan di antara sesama manusia. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba. Jadi ini adalah nafsu, yaitu ego kita, yang tidak pernah ada puasnya. Jadi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan takarannya. Jadi itulah muncul ghazwul fikri, perang pemikiran. Jadi orang kadang-kadang tidak pernah merasa cukup, sehingga dengan tanpa berhitung tentang halal haram, haknya orang lain atau kedoliman yang dilakukan, tidak berkeadilan, ya, jadi kehadirannya tidak bisa dirasakan oleh orang lain karena hanya sibuk dengan mengurus dirinya sendiri. Sehingga dalam kisah sebuah hadis, kalau manusia itu diberi kekayaan, ada tambang emas, ada gunung emas, dia akan minta untuk yang kedua, baru berhenti kalau manusia itu sudah masuk ke alam kubur. Jadi kalau lisannya sudah ditutup dengan tanah. Jadi untuk itulah, maka inilah yang harus kita kendalikan. Jadi jangan nuruti gaya hidup. Jadi syahwat, hubus syahwati minan nisa'i, yang ada di surat Ali Imran ayat 14. Ya, jadi cinta manusia itu pada perempuan, yang kadang-kadang menjadi ujian bagi laki-laki, yang harta benda, ya, semua itu adalah cobaan hidup di dunia. Maka ketika muncul nafsu, ego yang tidak pernah puas dengan apa yang ada, maka segeralah untuk zikrul maut, ingat kepada kematian. Kemudian yang keempat adalah kita minta wa min da'watin la yustajabalaha. Doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menjadi sumber dari karena ilmunya tidak manfaat, kemudian hatinya tidak takut kepada Allah, kemudian nafsu egonya yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita tingkatkan pemahaman kita bahwa apapun ibadah yang kita lakukan, kalau kita menghadap kepada Allah salat, kita harus punya ilmu tentang salat. Kalau kita puasa, kita haji, kita zakat, itu juga harus punya ilmu tentang itu. Sehingga ilmu itu akan membawa kepada penguatan keimanan hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini akan terbawa kepada nafsu, ya, keinginan. Jadi hawa nafsu itu keinginan diri yang
bisa kita kendalikan dan tidak akan tergoda yang disebut dengan hubbud dunya wa tansawnal akhirah. Naudzubillah. Banyak orang yang cinta dunia lupa kepada akhiratnya. Jadi itulah perlu introspeksi diri. Jika doa kita masih tertolak, maka kita harus memperhatikan doa Nabi agar berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab lah. Kita imbangi doa ini dengan ikhtiar untuk senantiasa setidaknya kita bergaul dengan orang-orang solih, kita perhatikan keberkahan daripada majelis ilmu. Jadi jangan sampai kita ikuti kajian ke sana kemari tapi tidak membawa keberkahan pada dirinya yang telah banyak mengkaji ilmu tapi tidak bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Asrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.